Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai percobaan self volta yang sudah dilakukan oleh kelompok 6. Berikut adalah alat dan bahan yang kalian perlukan. Yang pertama yaitu larutan, yang kedua ada elektroda, kemudian ada penghubung yaitu kabel, kemudian ada voltmeter, capit buaya, dan juga jembatan garam yang akan digunakan. Berikut adalah cara kerjanya. Pertama, elektroda kita capit dan hubungkan kepada kabel dan juga kita masukkan ke dalam larutannya sesuai dengan larutannya ya. Kemudian kita gunakan jembatan garam sebagai penghubung antara satu elektrolit dengan elektrolit lainnya. Selanjutnya, ujung kabel yang lainnya kita hubungkan dengan voltmeter untuk menghitung besaran dari ampere yang dihasilkan atau besaran listrik yang dihasilkan. Keberhasilan dari suatu self volta dapat kita lihat dari voltmeternya. Apabila jarum dari voltmeternya bergerak, maka menunjukkan bahwa terjadi reaksi self volta dan menghasilkan listrik. Pada percobaan yang pertama, kita menggunakan larutan MgSO4 dan juga Al2SO4. Adalah reaksi yang terjadi di mana Al sebagai katode dan juga Mg sebagai anoda. Hal ini bisa kita lihat dari deret volta di mana Mg itu lebih kiri daripada Al, yang mana menyebabkan Mg lebih mudah teroksidasi daripada Al sehingga Mg menjadi anoda dan Al sebagai katoda dengan reaksi sebagai berikut. Pada percobaan selanjutnya, kita menggunakan FeCl2 dan juga MgSO4 sebagai larutannya. Dengan perlakuan yang sama seperti perlakuan sebelumnya, kita menentukan katoda dan juga anoda berdasarkan dengan deret voltanya. Dan berikut bagaimana reaksinya terjadi. Pada percobaan yang ketiga, kita menggunakan FeCl dan juga menggunakan CuSO4 sebagai larutannya dengan menggunakan elektroda Cu dan juga Fe yang sesuai dengan deret voltanya, di mana Fe menjadi anoda dan juga Cu sebagai katoda dengan reaksi sebagai berikut. Agar lebih memahami, mari kita lihat dari animasi berikut. Pada anoda akan terjadi oksidasi sehingga akan melepas dua elektron dari anoda ke katoda dan juga akan melepas ion positif, yaitu misalnya dari Zn, itu Zn2+ yang nantinya akan terlepas ke dalam larutan karena akan bersifat mudah larut. Selanjutnya, elektron akan mengalir dari katoda ke larutan sehingga nanti ion positif pada larutan akan menangkap dua elektron dan akan menempel pada katoda. Misalnya di sini yaitu Cu2+ yang nantinya akan menangkap elektron dan juga nanti akan menempel pada elektroda Cu. Karena pada anoda akan terus mengeluarkan ion positif, maka pada larutannya akan mengalami kelebihan muatan positif. Sedangkan pada katoda akan terus mengikat elektron sehingga akan terjadi kekurangan elektron dan bersifat negatif. Nah, disinilah fungsi dari garam tersebut, yaitu untuk menetralkan. Misalnya yaitu NaCl yang akan terurai menjadi Na+ dan juga Cl-, di mana nantinya Na+ akan menuju ke katoda sehingga akan menjadi netral, sedangkan sebaliknya itu Cl- akan menuju ke anoda dan akan menjadi netral, sehingga elektron akan terus mengalir dan akan terus menghasilkan listrik.